Temen yang mana? Jelas-jelas nggak ada orang sekalipun yang mereka lihat di sana. Jadi, judul dari cerita Lawang Telu ini diambil karena ya memang cerita ini menceritakan sebuah rumah yang pamali gitu, karena ada 3 pintu yang letaknya berurutan. Dulu sih ya si Mbak F yang ngirim cerita ini ngiranya ini cuma mitos. Tapi karena Mbak F sendiri juga pernah ngalamin hal yang aneh dan serem, jadi ya mau nggak mau dia antara percaya dan nggak percaya dengan hal seperti itu. Jadi Mbak F menceritakan tentang pengalamannya yang mana setiap tahun anggota keluarganya ini sakit secara bergantian. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas di Layar Kelabu. Let's go! Jadi ceritanya Mbak F ini menceritakan tentang pengalamannya yang dimana setiap tahun anggota keluarganya ini sakit secara bergantian. Kayak nggak masuk akal lah gitu sakitnya. Dan sakit itu diikuti dengan hal-hal yang aneh yang terjadi gitu. Kayak ngelihat setan, terus rumah jadi nggak nyaman ditinggalin, dan juga hawanya terasa sangat aneh gitu. Dan yang menjadi pertanyaan Mbak F gitu, mengapa hal itu dia alami dari dia masih kecil sampai saat ini. Dan baru-baru ini dia curiga, kok tiap tahun pasti ada keluarga yang sakit gitu kan. Dan yang paling parah lagi, sang adik dari Mbak F ini pernah sampai kesurupan lalu berkata, "Iki panggonku, metu okon taken kini." Yang artinya itu ya, ini tempatku, keluar kalian dari sini gitu kan. Lalu Mbak F ini baru nyadar gitu kalau ada sesuatu atau hal yang aneh dan yang gak beres gitu saat dia berada di rumah tersebut. Lalu dia curhatlah ke salah satu teman kerjanya, yang dimana oleh teman kerjanya tempat dia curhat ini disuruh untuk menanyakan ke ustadz. Ya mungkin si ustadz yang lain itu tahu gitu kan permasalahan dari tempat yang ditempati oleh keluarganya Mbak F ini gitu kan. Kemudian diberitahulah Mbak F ini tentang seorang yang bisa ngerukyah tempat. Dan solusi ini memang diberi gitu jika kemungkinan rumahnya ini banyak setan gitu atau makhluk gaib kita bilang. Dan akhirnya saran dari temannya itu disampaikan kepada keluarganya. Namun sang adik dari Mbak F ini keberatan jikalau dilakukan ruqyah di rumahnya. Tapi ya Mbak F ini mau sembuh gitu, mau hidup damai gitu. Dan tanpa menunggu persetujuan sang adik, Mbak F ini ngedatengin sang ustadz untuk ngeliat rumahnya. Dan saat dilihat, memang ada sedikit gangguan. Dan kata mereka ini rumahnya tersebut sudah dihuni banyak setan. Yang dimana FYI si ustadz ini tidak sendiri gitu datang ke rumahnya Mbak F. Jadi dia bersama orang-orang atau teman-temannya untuk ngerukyah di sana. Dan saat dilakukan rukyah, sang adik ini tiba-tiba hilang kendali dan kesurupan. Dan beberapa orang yang ngerukyah rumahnya itu berdiri di beberapa sudut, yang dimana mereka berdiri di ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan tangga. Dan setelah selesai dirukyah, sang adik lalu pingsan. Dan Mbak F ini lalu ngira gitu semuanya sudah selesai setelah proses rukyah tersebut. Dan memang benar gitu, sebulan setelah rumahnya dirukyah nggak ada terjadi apapun. Kayak hal-hal aneh yang terjadi selama beberapa hari atau tahun belakangan itu terjadi. Nah sekarang setelah dilakukan ruqyah itu sudah nggak ada lagi gangguan.
Tapi ternyata setelah sebulan berlalu, tiba-tiba muncul kejadian aneh, di mana sering terlihat penampakan-penampakan yang mengganggu mereka di tengah malam. Kayak jam 3, kemudian jam 2 atau jam 12, itu mereka melihat penampakan. Tapi anehnya, ketika muncul penampakan, si adiknya Mbak F ini jadi anak yang berbeda. Kayak bukan adiknya Mbak F gitu, yang dimana mukanya ini sedikit pucat, tapi ya dia kondisinya sehat dan gak sakit gitu. Juga pernah pada suatu malam itu terdengar suara gaduh di dapur. Semua orang ngedengar suara tersebut, dan semuanya itu kebangun gitu kan. Dan menurut cerita Mbak F ini, piring, sendok, dan gelas itu berjatuhan sendiri dari rak. Lantas semua orang yang ada di rumah itu ketakutan dan merinding gitu. Merinding sih dengar ceritanya ini. Lanjut ya. Lantas semua orang yang ada di rumah itu merinding dan ketakutan, kecuali sang adik, yang dimana adiknya Mbak F ini malah ketawa tanpa henti. Dan sang adik Mbak F ini bilang, "Udah, kalian gak usah takut. Itu teman-teman baru aku yang baru datang." Lah, teman baru? Sontak semua yang mendengar perkataan sang adik ini jadi kaget gitu. Juga panik dengan perkataan yang dilontarkan oleh adik tersebut. Teman yang mana? Jelas-jelas gak ada orang sekalipun yang mereka lihat di sana. Karena dirasa ada yang gak beres. Akhirnya Mbak F ini kembali lagi menghubungi sang ustadz yang membantunya kemarin. Kemudian mintalah solusi, apakah harus diruqyah lagi atau rumahnya ini yang diruqyah gitu. Dan si ustadz ini nggak terburu-buru gitu untuk menjawab soal tersebut gitu. Tapi ternyata sang ustadz ini ingin meminta saran terlebih dahulu kepada gurunya tentang masalah ini, karena masalah ini bukan masalah yang sepele gitu. Dikarenakan setelah dilakukan ruqyah itu masih ada gangguan gitu kan. Nah, jadi Mbak F ini dengan sabar menunggu, karena ya rumah dari sang ustadz ini berada jauh dari rumahnya Mbak F gitu kan. Yang dimana rumah ustadz ini ada di pelosok desa. Jadi perlu menunggu beberapa waktu atau beberapa hari untuk bisa sampai ke sana untuk menemukan solusi. Dan setelah 2 minggu berlalu, kembalilah sang ustadz ini untuk menemui Mbak F. Dan sang ustadz lalu membawa pesan dari gurunya, yang dimana pesan gurunya ini berbunyi, yang dimana artinya itu seperti ini: rumah itu harus benar tiangnya. Jangan sampai rumah itu ngebuka kalung mayat. Nggak baik kalau mayat itu isinya kepala, perut, dan kaki. Lah, kalau rumah isinya kalung mayat, ya harus diperhatikan gitu kan. Pintu depan, pintu tengah, dan pintu dapur tidak boleh lurus, harus dirubah. Memang, percaya nggak percaya, rumah Mbak F ini letaknya kayak kalung mayat gitu. Jadi dari pintu depan lurus kelihatan sampai dapur, berurutan 3 pintu. Tapi apakah alasan seperti ini masuk akal? Hal seperti ini baru terdengar di telinganya, seperti tahayul yang nggak bisa diterima oleh akal sehat, kayak tabu lah dibilang. Namun orang tua Mbak F mau nggak mau harus merenov kembali agar pintu tidak terlihat sejajar lagi. Karena ya apa salahnya gitu ya mencoba. Dan apabila sudah dilakukan perubahan atau merenov rumah tersebut, kemudian kejadian itu berulang kembali, maka ya boleh dianggap itu semua tahayul gitu. Lalu dengan senang hati mereka segera merenovasi pintu rumahnya. Dan selama merenovasi pintu tersebut, mereka sampai ganti tukang 6 kali. Bayangin 6 kali, bukan 1, 2, 3 kali, tapi 6 kali.
Dikarenakan tukang yang merenovasi rumah mereka itu selalu didatangi dan dihantui oleh sosok makhluk yang tinggi besar, dan setelah bermimpi mereka ini langsung jatuh sakit. Hingga sampai pekerjaan terakhir atau tukang terakhir itu memaksa untuk menahan ketakutan tersebut agar cepat selesai gitu kan. Dan ternyata setelah selesai dan pintu itu dirubah, mereka lalu melihat keadaannya selama seminggu ke depan, apakah masih sama atau tidak. Dan ternyata sampai saat ini nggak ada lagi kejadian aneh yang terjadi di sana. Ya bisa dibilang itu benar gitu, percaya nggak percaya gitu. Namun perasaan antara percaya nggak percaya dengan mitos Lawang Telu ini ya masih menjadi pertanyaan dalam hati dan kepala mereka gitu kan. Kayak nggak masuk akal, tapi beneran terjadi. Oke, mungkin itu aja cerita dari saya. Kalau kalian punya cerita yang lebih seru lagi, mungkin kalian bisa kirim di email di bawah ini. Oke, maybe that's all from me. See you next time and bye-bye.